wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala murid dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan kali ini. Salawat bermahkotakan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Syukria selaku dosen mata kuliah pendidikan warganegaraan, yang saya hormati teman-teman sekalian. Adapun pada kesempatan kali ini saya Saswina Azria, perwakilan dari kelompok 3 selaku moderator dan pemateri pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Masyarakat untuk Mufakat. A. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga Indonesia. Indonesia, negara yang kaya akan kebudayaan, sistem kerajaan pada masa pemerintahan, kerajaan konsep yang biasa digunakan, konsep kewajiban, dan cenderung terkesan mengesampingkan konsep hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Yang terakhir, setiap warga negara memiliki hak sama rata dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa kecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu di Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kedua ada sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka membenci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Ilmu sosiologi mencoba memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia, perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan sistem budaya. Sumber politik. Kemerdekaan negara Indonesia didasari oleh landasan politik yang kuat. Sumber politik menjamin kemerdekaan Indonesia yang dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah mengalami perubahan bertujuan merevisi untuk mengkaji ulang pada yang saat ini menjadi tuntutan warga negara Indonesia. C. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tidak langsung memberikan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan aturan pemerintahan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah memiliki tekad untuk memajukan dan meningkatkan iptek dengan tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila. 2. Aturan dalam ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia sebagai negara kesejahteraan, bertanggung jawab pemerintah, meningkatkan perekonomian berkualitas pelayanan umum yang baik. Dengan demikian, pemerintah Indonesia menggigih memperjuangkan hak kesejahteraan sosial dengan dasar Pancasila. 3. Aturan ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara, hak dan kewajiban hukumnya untuk diterima semua warga negara di Indonesia, di mana diaturkan tersebut tertulis dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha mempertahankan negara dan keamanan negara bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik terhadap warganya. Pertahanan keamanan negara terdiri atas 3 susunannya, yaitu perlawanan bersenjata dan perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Hak asasi manusia sejatinya merupakan hak yang mutlak ataupun absolut untuk diterima warga negara dalam kehidupan, sebagaimana dalam perubahan beberapa kecukupan berdasarkan setelah amandemen 1945 jilid keempat Aturan Dasar mengenai hak asasi manusia. D. Urgensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Urgensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan dan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Kebudayaan beragama, bersuku agama, dan kepercayaan di Indonesia menjadi salah satu hak yang menarik dan berbangsa Indonesia sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia sendiri hukumnya yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2 usaha pertahanan negara. Keamanan negara diwujudkan dengan adanya sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang mana tugas mulia tersebut diemban dan rakyat mengamankan tugas untuk meningkatkan kedaulatan NKRI kepada TNI dan Polri. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berisi tentang rumusan dan tujuan pendidikan nasional. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat asas keluarga dan tinggi sehingga memberikan berbagai aspek kehidupan nasional dan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang sangat cukup memuaskan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.